Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV, Al-Furqan TV, dan para pendengar setia Radio Suara Aliman 846 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk membahas pada pertemuan kajian Islam ilmiah, tepatnya di renungan malam edisi hari Jumat tanggal 26 Rabiul Awal 1445 atau yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2023. Ini akan menemani para pemirsa dan pendengar sekalian dalam mengkaji kajian tafsir, membahas kitab Tafsir Jalalain, buah karya dua imam kita, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahumallahu ta'ala, yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita, Ustadz Al-Fadil Ahmad Sabik LC Hafidhullahu ta'ala. Adapun materi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah adalah pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 285, dan seperti biasa setelah materi kajian akan ada kami buka sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa maupun pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan seputar materi kajian atau konsultasi terkait masalah agama Islam lainnya, silakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dapat dikirimkan ke nomor 0873 kali 846. Kami juga membuka kesempatan untuk bertanya melalui via telepon di nomor yang sama. Baik, dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita, Ustadz Ahmad Sabik, dari Komplek Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami dari studio Al-Furqan TV. Oleh karenanya, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, marilah kita mempersiapkan hati, fokus, dan alat tulis kita guna mendulang faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian selengkapnya. Kepada guru kita, Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhullahu ta'ala, kami persilahkan untuk memulai materi kajiannya. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Setelah mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua amal perbuatan mereka itu akan dihisab. Mau yang mereka nampakkan, mau yang belum mereka nampakkan, yang masih ada dalam hati, yang sudah dikerjakan atau belum, semuanya akan dihisab, dan itu terasa berat. Dan itu terasa berat bagi orang-orang yang beriman. Itu terasa berat bagi orang-orang yang beriman pada waktu itu. Tapi kemudian mereka lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, selama ini kami itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariat dan kita mampu, salat, zakat, jihad, haji, dan itu kita mampu. Tapi sekarang kita nggak mampu ya Rasulullah, berat. Kita nggak mampu. Yaitu ayat yang pertemuan kemarin kita bahas bahwa perkara-perkara hati pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian mau bersikap kayak sikapnya orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, yang kami mendengar dan kami siati, kami tidak mau menjalankan. Katakan sami'na wa ta'ana, kami mendengar, kami taat. Kalau sampai nggak mampu di satu dua sisi, maka mintalah ampunan kepada Allah, ghufranaka wa rabbana wa ilaika al-masir, kami mohon ampunan kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu kita itu akan kembali. Dan itu prinsip semua orang yang beriman. Prinsip semua orang yang beriman adalah moto, slogan orang yang beriman dalam beribadah, dalam menjalankan syariat adalah sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ghufranaka, kami mohon ampunan kepadamu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Apapun perintah Allah, terimalah. Usahakan untuk dikerjakan. Maksimalkan diri untuk mengerjakan. Apapun larangan Allah Subhanahu wa taala, terimalah. Tinggalkan secara totalitas. Lah, namanya manusia yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia itu banyak melakukan kesalahan. Semua anak manusia itu banyak melakukan kesalahan. Maka kalau memang kondisinya sudah semacam itu, maka dia itu
mohon ampun kepada Allah, ghufranaka wa ilaikal masir, saya mohon ampun kepadamu karena hanya kepadamu nanti kami itu akan kembali. Pada ayat berikutnya berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, walamma nazalatil ayatul lati qablaha, tatkala turun ayat yang sebelum ini, ayat yang sebelum ini 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Apabila kalian tampakkan apa yang ada dalam jiwa kalian atau kalian masih sembunyikan, Allah pasti akan menghisab kalian. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni yang Allah kehendaki, Allah akan mengadab apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas apapun, atas segala sesuatu. Ayat itu yang maksud. Lamma nazalatil ayat, tatkala turun ayat yang tadi, allati qablaha syaqqal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa 'alaihimul muhasabah. Yani kaum mukminin itu watul sama Rasulullah SAW karena perasaan was-was yang ada dalam jiwa, dan mereka itu merasa berat kalau harus dihisap semua amal perbuatannya yang masih ada dalam hati, maksudnya. Fanazala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani jiwa illa wus'aha, kecuali atas dasar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani jiwa kecuali yang dimampui oleh jiwa tersebut. Allah tidak akan membebani manusia kecuali yang dimampui oleh manusia tersebut. Ai ma tasa'uhu qudratuha, yang dimampui oleh dia. Laha ma kasabat minal khair, seseorang itu akan mendapatkan balasan kebaikan perbuatan dia. Ai thawabahu, pahalanya. Wa 'alaiha maktasabat minasyarr, dan dia pun akan mendapatkan apa yang dia kerjakan dari kejelekan. Ai wizrahu, maksudnya adalah dosanya. Wala yu'akhadhu ahadun bidzanbi ahadin, dan tidak akan ada seorang pun yang diazab, yang disiksa karena dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang itu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi beliau mengatakan di sini, wala yu'akhadhu ahadun bidzanbi ahadin, tidak ada seorang pun yang disiksa, yang diazab oleh Allah, yang dihukum oleh Allah karena dosa orang lain. Wala bima lam yaksibhu mimma waswasat bihi nafsuh, dan juga dengan apa yang belum dia kerjakan, yang masih terbetik dalam jiwanya. Qalu, lalu mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, duh ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. Yani la tu'akhidna bil iqab, janganlah engkau menghukum kami. In nasina, jika kami itu lupa. Kami meninggalkan kewajiban karena lupa. Kami menerjang perbuatan haram karena lupa. Au akhta'na, atau kami berbuat kesalahan. Ai tarakna sawaba la an amdin. Mana akhta'na, kami berbuat sesuatu karena khata', karena kesalahan. Itu maksudnya adalah tarakna sawab, kita tinggalkan kebenaran, la an amdin, bukan karena sengaja berbuat salah. Kama akhadta bihi man qablana, sebagaimana akhadta bihi man qablana, sebagaimana engkau ya Allah menghukum dengan itu orang-orang sebelum kami. Jadi orang-orang yang beriman itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau hukum kami kalau kita itu berbuat sesuatu karena lupa. Maksudnya jangan hukum kami itu adalah masalah dosa. Jangan berikan kami dosa. Adapun hukum syariatnya perlu perincian yang panjang di kitab-kitab qawaid fikih.
Ya karena ini bukan kajian kaidah fikih, hanya kajian tafsir. Maksudnya itu maka masalah-masalah semacam ini kita tidak akan memperpanjang. Dalam arti intinya inna sina, jika kami lalai, lupa, ini adalah yang dimaafkan oleh Allah itu adalah dosanya, tidak berbuat dosa. Orang puasa siang hari lupa terus makan, nggak berdosa. Puasanya batal apa enggak itu kan urusan lain. Orang misalkan dia itu nggak sengaja lupa lalu berbuat sampai mendolimi orang, nggak berbuat dosa. Tapi urusan ganti atau tidak itu kan urusan lain. Nah, aw akhtana, atau karena kami salah. Maksudnya itu tarakna sawaba la an amdin, kami tinggalkan kebenaran bukan karena sengaja. Bisa jadi karena nggak tahu. Bisa jadi tahu tapi nggak sengaja melakukan perbuatan itu tanpa unsur kesengajaan. Nah, waqad rafa'allahu dzalika an hadhil ummah, dan Allah telah menghilangkan ini dari umat ini. Maksudnya umat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan beban kayak umat-umat yang sebelumnya. Kama warada fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Fasu'aluhu i'tirafun bi ni'matillah, maka permintaannya itu adalah pengakuan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani jiwa di atas kemampuannya. Lalu mereka orang-orang beriman itu melanjutkan doa. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah janganlah engkau beri kami beban. Isran itu amran yathqulu alaina hamluh, perkara yang berat kami jalani, perkara yang berat untuk kami tanggung. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau ya Allah pernah bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Ai Bani Israel, orang-orang Bani Israel, min qatlin nafsi fit taubah, di mana mereka itu kalau berbuat salah kemudian bertaubat maka harus membunuh dirinya, maksudnya harus dibunuh. Wa ikhraji rubu'il mal fi zakat, dan mengeluarkan seperempat harta. Ini besar. Kalau seandainya uangnya 100 juta yang mengeluarkan 25 juta. Gitu. Kalau dalam syarat agama kita kan uang 100 juta mengeluarkan 2,5 juta. Nah. Ini tadi. Wa ikhraju rubu'il mal fi zakat. Wa qard maudhi an-najasa, dan menggunting tempat yang najis. Kalau dalam syariat agama kita itu pakaian yang najis itu dicuci. Tapi kalau di zaman syariatnya mereka yang berat itu pakaian yang kena najis itu dipotong. Itu berat. Nah, wa qard maudhi'in najasa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata ay quwwata lana bihi, ya Allah jangan engkau beri beban kami sesuatu yang kami tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakannya. Minat takalifi, dari taklif, dari beban syariat wal bala dan ujian. Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Umhu dzunubana, hapuslah dosa-dosa kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Fir rahmati ziyadatun 'alal maghfirah. Rahmat itu ada makna lebih dibandingkan dengan sekedar maghfirah, ampunan. Dari sisi mananya? Ampunan itu maknanya satar, menutupi kesalahan yang pernah dibuat. Allah tutupi di dunia, Allah tutupi di akhirat. Lah kalau rahmat itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang telah pernah berbuat dosa. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna. Fir rahmati ziyadatun al-maghfirah. Anta maulana, engkau adalah maula kami, pemimpin kami. Sayyiduna wa mutawalli umurina, engkau adalah pemimpin kami dan yang ngurusi urusan kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang
kafir, kepada orang-orang yang kafir. Biqamatil hujjah, dengan menegakkan hujjah. Wal ghalabah fi qitalihim, dan memenangkan dalam perang melawan mereka. Fa inna min sya'nil maula an yansura mawalihi 'alal ada. Karena keberadaan tokoh, keberadaan maula, Allah Subhanahu wa taala maksudkan di sini adalah menolong orang-orang yang dalam perwaliannya dari musuh. Wabil hadis, dan dalam sebuah hadis, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, faqara'aha, maka Rasulullah SAW membacanya, qila lahu aqiba kulli kalimah, dikatakan kepada beliau, yakni per selesai kalimat, qad fa'altu, aku telah mengerjakan, mengabulkan apa yang kalian minta. Jadi apa yang kalian minta. Jadi intinya bahwasanya doa-doa ini yang diminta oleh orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu syariat yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithtu bil hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang mudah. Saya diutus membawa agama yang mudah. Jadi membawa agama yang tidak berat, membawa agama yang mudah, bil hanifiyati samha. Makanya semua doa ini dikabulkan oleh Allah. Ini mulai dari awal ya, kita baca dari doanya, ya Allah janganlah Engkau berikan kami beban berat yang Engkau pernah berikan kepada umat-umat sebelum kami. Yang itu dari sisi satu sisi. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mengabulkan kepada kita untuk tidak memberikan kepada kita beban yang kita nggak mampu. Yang kita itu nggak mampu. Kita mohon kepada Allah untuk diampuni, maka diampuni. Kita mohon kepada ini, maka dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari ujung pembicaraan dari ayat ini, satu persatunya Allah itu mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukan, aku telah melakukan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu nanti yang kita pelajari, dan ini adalah ujung dari surat Al-Baqarah. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada membaca surat Ali Imran insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yani wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ahmad Sabiq LC hafizallahu taala atas materi kajian inti tadi yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Adapun kali ini kita akan beranjak kepada sesi tanya jawab atau interaktif. Kami mengajak para pemirsa maupun pendengar sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dapat dikirimkan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami juga membuka kesempatan melalui via telepon di nomor yang sama. Baik, untuk membuka tanya jawab kali ini akan kami bacakan sebuah pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, Ustadz, apa hukum memakan daging sembelihan orang yang tidak sholat 5 waktu, sedangkan ia dan tata sembelihannya sudah sesuai dengan tata cara Islam? Silakan Ustaz. Apa hukum sembelihan orang yang tidak sholat 5 waktu? Jadi tadi dalam gambaran pertanyaan itu sembelihannya benar, caranya benar, sudah sesuai dengan aturan syariat. Hanya orangnya nggak sholat. Ini itu kembali ke masalah, bukan masalah sembelihan ya akhi, tapi pada masalah status orang yang nggak sholat. Apakah orang yang nggak sholat itu muslim fasik? Muslimnya isek muslim, tapi fasik. Orangnya pelaku dosa besar, fasik. Ataukah orang yang nggak sholat itu kafir? Kalau kita ambil pendapat yang pertama, dan itu mazhab jumhur, bahwa orang yang tidak sholat
orang yang tidak sholat itu bukannya kafir, tapi dia masih muslim, tapi fasik, maka statusnya masih muslim. Dan apabila statusnya masih muslim, maka berarti dia itu sah untuk menyembelih dan binatang yang disembelih adalah halal. Adapun kalau kita katakan bahwa binatang, bahwasanya orang yang nggak sholat 5 waktu itu adalah kafir, bagaimana itu mazhab Hanabilah? Sebagaimana itu adalah mazhab Hanabilah, para ulama-ulama Hambali, maka kita katakan bahwa sembelihannya nggak sah, nggak boleh dimakan oleh orang yang beriman, karena di sana yang menyembelih adalah orang kafir, karena syarat orang yang menyembelih adalah muslim atau ahlul kitab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga dapat kita pahami bersama khususnya bagi sang penanya. Baik, kita langsung beranjak kepada pertanyaan yang kedua yang telah masuk. Ustadz, planning apa saja yang perlu disiapkan bagi ikhwan yang hendak menikah? Mohon nasihatnya. Silakan Ustadz. berikan kepada kita barokah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada awal surat Ali Imran, insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknis pada qadarullah yang terjadi pada malam hari ini, maka kami cukupkan pada demikian saja yang dapat kita simak bersama dari materi kajian Renungan Malam pada malam hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ahmad Sabiq LC hafizahullah ta'ala atas materi kajian yang telah disampaikan, dan juga tadi satu pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu yang berbarokah untuk guru kita Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa maupun pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan teknis khususnya pada malam hari ini. Akhirul kalam, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan selama menemani para pemirsa maupun pendengar sekalian dalam kajian Renungan Malam pada hari ini. Mari kita akhir perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.